Lula mencoba mengintimidasi Trump dengan melanjutkan kembali program bom atom Brazil. Presiden memasukkan pertahanan nasional ke dalam rencana pemerintahannya, menyebut Donald Trump, berbicara tentang ancaman eksternal, dan mengatakan bahwa Brasil tidak boleh lengah. Dan ia menarik ke pusat perdebatan tentang kegagalan Fakta Non-Proliferasi Nuklir. Dengan alasan bahwa kekuatan besar tetap bersenjata, sementara Brasil justru memiliki industri pertahanannya yang melemah. Saya ingin kalian tahu bahwa masalah pertahanan akan menjadi bagian dari program pemerintahan saya. Teman-teman, untuk pertama kalinya, saya akan memasukkan isu pertahanan nasional ke dalam program pemerintahan, agar kita bisa membuat komitmen secara terbuka. Dengan jenis pertahanan seperti apa yang kita inginkan di negara ini. Bobot politiknya memang ada di situ. Lula menyampaikan pesan tentang kedaulatan dengan nada konfrontatif pada saat Trump mulai menganggap pemilu Brasil sebagai ujian strategis bagi pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin. Pernyataan itu menjadi besar karena konstitusi Brasil membatasi aktivitas nuklir hanya untuk tujuan damai dan melarang segala bentuk godaan terhadap senjata nuklir. Itu bertentangan dengan hukum, dengan perjanjian internasional, dan dengan realitas anggaran nasional. Jadi, sementara itu, pemilu 2026 mulai mencampurkan isu pertahanan, kejahatan terorganisir, perbatasan, kedaulatan, dan tekanan eksternal. Apa yang sebenarnya ingin dibuktikan oleh Lula dengan pidatonya ini? Mengapa Trump mulai memandang Brasil sebagai bagian yang menentukan? Bagaimana kejahatan lintas batas menjadi bagian dari persaingan ini? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini. Lula membuat pernyataan tersebut saat upacara peluncuran dan penamaan kapal fregat Cunha Moreira, kapal angkatan laut yang dibangun di Itajaí. Acara tersebut berubah menjadi ajang politik karena Presiden menggunakan agenda pertahanan untuk mengatakan bahwa isu ini akan dimasukkan ke dalam program pemerintahannya pada kampanye pemilihan ulang. Menurut laporan dari Reuters dan Agensia Brasil, Lula menyatakan bahwa Brasil perlu bersiap untuk mempertahankan kedaulatannya, kekayaannya, dan wilayahnya, tanpa hanya bergantung pada penggantian peralatan lama atau respon improvisasi saat menghadapi krisis internasional. Bagian yang paling sensitif muncul ketika Lula mengingat bahwa ia memilih mendukung non-proliferasi senjata nuklir dan mempertanyakan apakah negara-negara yang sudah memiliki senjata semacam itu benar-benar telah menonaktifkan persenjataan mereka. Dia menyebut Pakistan, Korea Utara, India, Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat sebagai contoh negara yang tetap bersenjata atau memperkuat kekuatan nuklir mereka. Karena faktanya, dengarkan baik-baik, faktanya adalah saya adalah anggota konstituante. Dan saya termasuk orang yang memilih mendukung non-proliferasi senjata nuklir. Karena ada komitmen bahwa siapapun yang memiliki senjata nuklir akan menonaktifkannya. Apakah ada yang menonaktifkannya? Sejak saat itu Pakistan mempersenjatai diri, Korea Utara mempersenjatai diri, India mempersenjatai diri, Tiongkok mempersenjatai diri, Rusia dan Amerika Serikat terus memproduksi semakin banyak senjata nuklir. Dan kita sampai beberapa waktu lalu industri pertahanan kita hampir bangkrut. Saya tidak mau perang, tapi saya juga tidak mau dibuat lengah. Alih-alih hanya berbicara tentang kapal, industri perkapalan, atau modernisasi militer, Lula menempatkan Brasil ke dalam perdebatan global yang paling berbahaya, yaitu perlombaan senjata. Masalah bagi Lula adalah Brasil tidak bisa begitu saja mengubah pidato menjadi program bom. Konstitusi 1988 menetapkan bahwa semua aktivitas nuklir di wilayah nasional hanya dapat diterima untuk tujuan damai dan dengan persetujuan Kongres Nasional. Pemerintah Brasil sendiri melalui catatan resmi mengakui bahwa Brasil adalah bagian dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir sejak 1998. Trump sudah terlibat dalam cerita ini bahkan sebelum isu nuklir menjadi kuat pada 24 Juni 2026. Agência Brasil mencatat bahwa Presiden Amerika Serikat membagikan artikel dari Newsmax yang membahas pemilu Brasil sebagai ujian besar berikutnya di Amerika Latin. Teks dalam artikel tersebut menyatakan bahwa Brasil adalah negara terbesar di kawasan itu dan pemilihan presiden bisa menjadi salah satu pertarungan paling penting di belahan bumi ini.
Ketegangan juga meningkat karena Lula sudah pernah meminta Trump untuk tidak ikut campur dalam pemilu Brazil. Reuters mencatat pada 17 Juni 2026 bahwa Lula mengakui hak Trump untuk memiliki preferensi politik, tetapi menegaskan bahwa keputusan tentang Brasil adalah hak rakyat Brasil. Trump di sisi lain pernah mengatakan bahwa Brasil berada dalam situasi politik yang berbahaya dan keras. Ketegangan ini keluar dari ranah diplomatik yang sopan dan masuk ke dalam perebutan kekuasaan. Lula berusaha tampil sebagai simbol kedaulatan, sementara Trump berusaha menunjukkan bahwa Brasil telah menjadi perhatian strategis. Kejahatan terorganisir menjadi hubungan paling nyata antara pemilu Brasil dan kepentingan Amerika Serikat. Pada Mei 2026, Marco Rubio mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengklasifikasikan Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho sebagai organisasi teroris asing yang berlaku mulai 5 Juni. Organisasi teroris asing yang berlaku mulai 5 Juni. Reuters mencatat bahwa Flavio Bolsonaro telah membahas topik tersebut di Washington dan bahwa para sekutunya melihat agenda itu sebagai cara untuk memberikan bobot pada keamanan publik. Brasil hidup berdampingan dengan faksi-faksi yang beroperasi di berbagai negara bagian, bersaing memperebutkan jalur, menggerakkan uang, dan kini sudah muncul di radar otoritas asing. Ketika jaringan-jaringan ini mencapai wilayah Amerika Serikat, masalah tersebut tidak lagi hanya menjadi urusan keamanan publik Brasil, tetapi berubah menjadi isu keamanan internasional, sistem keuangan, perbatasan, perdagangan ilegal, dan sanksi. Lula mencoba merespons dengan kedaulatan dan pertahanan nasional, sementara Trump merespons dengan tekanan, klasifikasi, sanksi, dan pembacaan elektoral. Di tengah-tengah, warga Brasil menyaksikan sebuah persaingan di mana kejahatan terorganisir menjadi bahan bakar politik. Pernyataan tentang non-proliferasi nuklir juga digunakan oleh Lula untuk mencoba mengalihkan fokus daripada hanya menjawab tentang faksi, sanksi, ketidakamanan, dan masalah. Sanções, insegurança. Yang bukan hanya sekadar percakapan tentang kedaulatan, angkatan bersenjata, dan pertahanan keamanan, tetapi juga angkatan bersenjata dan pertahanan wilayah. Strategi kekuatan emosional, karena menyentuh kebanggaan nasional tetapi juga memiliki risiko. Karena menggunakan isu nuklir sebagai pesan untuk Trump, bisa terlihat tegas bagi sebagian orang, namun dianggap improvisasi yang berbahaya bagi yang lain. Brasil membutuhkan pertahanan, perbatasan yang terlindungi, intelijen yang kuat, dan pemberantasan nyata terhadap uang hasil kejahatan. Hal itu tidak membutuhkan gertakan nuklir, tapi membutuhkan negara yang berfungsi. Flavio Bolsonaro muncul dalam situasi ini karena isu keamanan telah menjadi perhatian internasional. Dia pernah berada di Washington berbicara dengan pejabat Amerika Serikat dan membawa isu kelompok kriminal ke pusat hubungan bilateral. Persaingan tahun 2026 bergantung pada pertanyaan yang tidak nyaman ini. Apakah keamanan akan diperlakukan sebagai prioritas nasional atau akan tetap terjebak dalam permainan politik sesaat? Pidato di Itajai menunjukkan Lula berusaha mengambil posisi yang selama ini dijauhi oleh pihak kiri. Pertahanan, angkatan bersenjata, industri militer, dan kedaulatan yang tegas. Hanya saja, dia melakukan itu pada saat Trump menjadikan Brasil sebagai bagian dari papan catur regional, dan ketika sanksi terhadap jaringan yang terkait dengan komando utama ibu kota membuka luka yang dalam. Pernyataan tentang senjata nuklir tidak menempatkan bom nuklir Brasil di atas meja, tetapi menempatkan pertanyaan berat dalam perdebatan publik. Pemerintah ingin melindungi bangsa atau hanya menggunakan ketakutan dari luar untuk melindungi narasinya sendiri? Disitulah tahun 2026 menjadi semakin penting. Pemilu nanti tidak hanya akan membahas soal ekonomi, program sosial, atau popularitas. Itu juga akan membahas siapa yang punya wewenang untuk menghadapi faksi-faksi, bernegosiasi dengan Amerika Serikat, menjaga kedaulatan, dan mencegah Brasil menjadi jalur yang nyaman bagi jaringan kriminal internasional. Lula mengandalkan narasi pertahanan dan menyindir Trump dengan mengingatkan kegagalan non-proliferasi nuklir. Trump memandang pemilu Brasil sebagai ujian pengaruh. Kejahatan terorganisir telah melintasi perbatasan dan memaksa dunia untuk menyoroti Brasil. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk menjaga Anda tetap mendapatkan informasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.